Gitu. Nah, jadi dalam hal ini memang saya kira harus apa istilahnya harus berhati-hati ya supaya untuk menangani masalah ini tidak sembarangan ya. Iya. Artinya sebenarnya dikatakan masalah sepele ya sepele, masalah berat ya berat. Karena Betul, konsekuensi dari pencemaran atau penodaan atau penistaan agama itu kan meluas. Bukan hanya betul banget. satu orang, tetapi lebih dari berapa? Ya umat Islam itu kan banyak. 1,8 juta, 1,8 miliar Makanya orang. itu, ya saya lihat ya. Coba sebentar, daripada nanti keliru ini ya. Di Silakan. 156A, jadi dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun. Barang siapa yang dengan sengaja, jadi 5 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puan dan Tuan, balik lagi di segmen Tanya Profesor Aja di channel yang radikal tentunya. Ramah, terdidik, dan berakal. Dan seperti biasa di samping saya sudah ada Prof. Suteki. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat ya, Prof ya? Alhamdulillah sehat, Mas. Iya. Ya, seperti biasa kita mau ini nih, Prof. Mengulik ya kabar-kabar viral di tengah-tengah netizen yang cukup ramai ini, Prof nih. Ya. Jadi ada saya kutip di Twitter aja yang ikuti Twitter. Jadi Ferdinand yang sempat kemarin kita bahas ya, itu melapor balik ya, berniat melapor balik ya orang-orang yang kemudian melapornya. Dan juga yang heboh ya, beliau ngaku mualaf sejak 2017 nih, Prof. Oke. Iya. Dan iya, jadi kali ini setelah ramai hashtag tangkap Ferdinand yang kemarin ya. Jadi Ferdinand itu kemudian mengancam salah satunya Haris Pratama. Haris Pratama KNPI ya. Sebagai salah satu pelapor yang kemudian dia itu mencuit, Prof. Pak Haris ini mencuit, sudah salah saja ya. Kau masih mengancam orang, sadar kau @Ferdinand Hean 3. Nah, jangan menjadi jumawa karena ada backing katanya. Wah, ini seru, seru. Wah, sudah meluas ini ya. Iya, maksudnya kan orang itu senang konfrontasi gitu ya. Ini terjadi. Iya. Yang ingin saya tanyakan gini, Prof ya. Ini terkait dengan Ferdinand yang akan melapor balik. Iya. Ya, secara prosedur itu bagaimana, Prof? Apakah memang bisa ya atau gimana, Prof? Ya, kalau dari sisi hukum ya, prinsipnya begini, pelapor itu tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas laporan yang dibuatnya. Nah, saya sedikit terangkan di sini bahwa pelapor itu adalah orang yang memberikan laporan, informasi, atau keterangan kepada penegak hukum mengenai tindak pidana yang akan, sedang, atau telah terjadi. Itu prinsipnya demikian. Nah, hal ini saya kira nanti akan lebih tepat lagi kalau kita menguliknya itu melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Ya, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, yaitu mengenai perlindungan saksi dan korban, atau biasa ditulis dengan Undang-Undang LPSK itulah ya, seringkali begitu ya. Jadi, nah dalam praktek hukum di Indonesia, ya pelapor itu kan biasanya identik dengan saksi atau mungkin juga korban ya. Jadi saksi atau korban yang mengalami atau juga yang melihat, mendengar dan mengalami sendiri itulah ya. Apakah itu nanti ada kerugian di aspek fisik atau mungkin juga mental atau juga di ekonomi dan seterusnya itu. Nah, kemudian kita lihat di undang-undang tadi bahwa di pasal 10 kita lihat begini, Mas. Saksi korban, saksi pelaku, dan atau pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata, atas kesaksian atau laporan yang akan, sedang, dan telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikat baik. Nah, jadi yang dimaksud dengan iktikat baik itu artinya kalau dia beriktikat baik, maka ya laporan itu harus benar, ya tidak dibuat-buat.
tidak ada keterangan palsu, kan itu kan? Iya, Nah, iya. kalau tidak ada itikat baik, itu sebaliknya. Nah, justru itu nanti akan bisa pelapor itu akan bisa dijerat atau berpotensi dijerat dengan pasal 242 KUHP, yaitu mengenai pemberian atau memberi keterangan palsu. Nah, ancamannya juga itu lama, itu ada sekitar 7 tahun. Wow. Nah, kemudian begini, kalau misalnya ini diterangkan di ayat 2-nya itu, dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap saksi, korban, saksi pelaku, dan atau pelapor atas kesaksian dan atau laporan yang akan sedang dan telah diberikan itu, tuntutan hukumnya tersebut wajib ditunda hingga kasus yang dilaporkan atau ia berikan kesaksian itu telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Jadi prinsipnya begitu. Jadi dalam arti lain begini loh Mas, pelapor itu sebenarnya mempunyai yang disebut dengan kekebalan hukum atau hak kekebalan hukum, itulah. Artinya tidak bisa begitu saja dilaporkan kan, dia melaporkan sesuatu, ya, kemudian yang terlapor itu pelapor balik, tidak bisa. Oke, baik. Menarik ya, iya. Saya baru tahu ya. Kirain bisa, Prof ya. Oh saya misalnya melapor jenengan. Kecuali tadi ada itikat tidak baik itu baru. Gitu. Kalau alasannya mencemarkan nama baik? Sama. Nggak bisa ya? Nggak misalkan bisa. Saya melapor jenengan misalnya. Jenengan tuh ngerasa bahwa laporan saya itu salah dan jenengan melapor balik saya dengan tuduhan pencemaran nama baik, itu juga nggak bisa ya, Prof? Nggak bisa. Saya kan pernah mengalami sendiri waktu di Polda Jateng itu. Ini nanti berpotensi dilaporkan, nggak bisa begitu, Prof. Karena ini kan Prof memberikan laporan, dasarnya ada, bukti-buktinya ada, soal nanti terbukti tidak, nanti urusan nanti kan itu kan. Begitu. Baik. Jadi yang penting kan kita melaporkan itu benar-benar ada iktikat baik, kemudian disertai dengan bukti-bukti yang ada. Nah, soal benar tidak bukti ya nanti di pengadilan. Atau setidaknya itu polisi nanti akan menilai bahwa ternyata setelah dikaji ada gelar perkara, ada saksi dan ahli juga didatangkan, ini tidak termasuk tindak pidana. Baru kemudian diberitahu bahwa Mas atau pelapor tadi beritahu bahwa yang Anda laporkan tidak termasuk tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal tersebut. Tapi bukan berarti kemudian yang dilaporkan kemudian lapor balik, nggak bisa begitu. Dan polisi tidak semudah itu. Kecuali tadi ada unsur pemalsuan keterangan. Nah, itu ya, ada itikat tidak baik atau mengada-ada, itu baru bisa dilakukan lapor balik. Iya, baik. Oke, balik lagi kasusnya Ferdinand nih, Prof nih. Ya. Kalau dilihat dari pengakuan dia ya, saya baca di Twitter, juga baca di Instagram, dia post di Instagram, dia mengaku kalau cuitannya itu katanya untuk dirinya sendiri, Prof. Dia itu kemudian seolah menyemangati hatinya bahwa dirinya punya Tuhan yang maha segalanya. Katanya kayak gitu. Bagaimana tanggapan Prof Teguh soal ini? Ya, kalau dirunut ke belakang, sebenarnya cuitan FH ini kan tidak tiba-tiba muncul begitu saja ya, dan kemudian tidak dalam tanda kutip tidak sehina ini gitu. Nah, setahu saya dia sudah sering melakukan tweet atau mungkin juga bukan hanya tweet di media yang lain ya, itu ada kalimat-kalimat ya seputar kadrun, radikal, kemudian juga semua orang tahu sebenarnya. Iya, makanya itu ada ya, artinya di situ ditujukan ke siapa? Ada dugaan dialamatkan ke umat Islam atau setidaknya kepada orang yang dibencinya, atau dalam bahasa lebih halus orang-orang yang tidak disukainya. Istilah cuitan untuk menyemangati diri sendiri itu saya baca berita-berita, bahkan tadi juga ada Pak Prof Muzakir dari UI itu menyatakan di televisi tadi ya, bahwa itu sudah dibantah oleh ahli bahasa itu loh. Kalau soal itu menyemangati diri sendiri ya jangan dipublish di ruang publik gitu loh. Di Twitter kan kita tahu sendiri siapa penggunanya, followernya siapa yang bisa membaca dan seterusnya. Nah, jadi kalau misalnya mau menyemangati diri bahwa Tuhannya maha segalanya,
Tapi kenapa harus menyampaikan itu ke publik dengan cara apa? Menghina atau melakukan penghinaan atau penodaan terhadap Tuhan yang diimani oleh pihak lain. Iya, iya. Ya, kalau misalnya terjadi dia melakukan begitu, ya akhirnya itu sebuah risiko ketika orang lain ya kemudian tidak terima dan merasa apa? Merasa agamanya dinodai dan dinistakan. Akhirnya apa? Ya menggugat. Kan itu. Iya, iya, Nah, iya. jadi hukum itu jangan dikira ini Mas, tidak berurusan dengan perasaan. Tadi kan kemarin itu saya lihat hukum kok berurusan dengan perasaan. Loh, justru hukum itu menjamin supaya perasaan orang lain dilindungi gitu loh. Iya, iya. Jadi ini bukan soal baper ya, enggak. Iya, iya. Nah, jadi orang itu merasa terhina, dinistakan, ya atau mungkin urusan-urusan itu kan sebenarnya urusan perasaan gitu loh. Maka Kehormatan juga sebenarnya kayak, perasaan ya, Prof. ya, perasaan kayak misalnya di pasal 310 itu aja Mas ya, KUHP itu makanya supaya apa? Yang melaporkan ya yang bersangkutan gitu loh. Karena yang merasakan aku terhina, aku ternista itu kan yang bersangkutan, nggak bisa orang lain gitu loh. Iya. Mestinya ada kalau ada pendamping misalnya penasihat hukum itu kan hanya mendampingi saja. Tapi yang bisa mengungkapkan perasaan terhina, direndahkan atau ternistakan itu ya yang masing-masing pihak atau para yang bersangkutan itu sendiri. Iya. Itu kalau misalnya deliknya itu delik aduan. Ya, seperti 310 KUHP itu delik aduan. Jadi harus orang yang merasa terhina langsung. Atau oleh pihak lain yang memiliki namanya legal standing. Kalau itu deliknya biasa. Nah, tapi tetap harus punya legal standing. Misalnya umat Islam, saya umat Islam. Saya merasa terhina, gitu kan? Saya merasa terhina kalau misalnya Tuhan saya dihina. Saya merasa direndahkan. Nah, begitu. Jadi memang ini saya kira memang kita harus artinya betul-betul memahami bahwa kalau memang itu untuk menyemangati diri sendiri, jangan kemudian diumbar, diobral, atau ditampilkan di khalayak umum. Itu prinsipnya. Oke, menarik. Oke, ini soal menghina agama lain. Ada kabar yang juga viral, Prof. nih. Jadi, iya. Kabar terbaru ya, FH ini mengaku mualaf bahkan sejak 2017 ya, udah lama. Iya. Tapi dia bilang nggak dideklarasikan. Tanggapan jenengan, Prof, gimana, Prof, soal ini? Ya, saya bicara dari sisi hukum ya. Dari sisi hukum itu sebenarnya tidak ada urusan apakah seseorang itu mualaf atau bukan. Ini terkait dengan dugaan tindak pidana ini ya. Karena alasan mualaf atau tidak itu tidak akan mampu menghapus unsur pidana dari penodaan atau penistaan terhadap agama itu. Ya. Jadi nggak bisa menghapus itu. Nah, atau mungkin ada penyiaran berita yang mengandung unsur kebencian yang terkait dengan SARA. Jadi ini terkait dengan Undang-Undang ITE tadi. Betul. Di pasal 28 ayat 2-nya itu. Nah, jadi delik sebagaimana diatur dalam pasal 156A itu bisa dilakukan oleh orang yang misalnya sesama dalam agama Islam. Itu bisa, Mas. Atau dengan pihak beragama lain gitu loh. Jadi di Islam pun, maksudnya seorang Muslim itu kan juga berpotensi juga menghina ajarannya sendiri atau merendahkan ajaran sendiri. Apalagi kalau ini mendeklarasikan misalnya orang lain ataupun baru namanya mu'alaf itu. Nah, soal mu'alaf atau tidak dan apakah itu dideklarasikan atau tidak itu terus saya masih meragukannya ya tentang keabsahannya itu. Jadi apakah betul dia itu sudah mu'alaf sejak tahun 2017? Terus buktinya apa? Lalu konsekuensinya apa terhadap? Berarti itu harus dibuktikan juga ya, Prof? Ya, konsekuensinya kan kalau dia mu'alaf, mestinya di data kependudukan kan bisa diubah. Mesti berubah sejak saat itu. Karena KTP kita juga mengenal ada kolom tentang agama kan begitu. Bahkan mungkin KK-nya pun akan berubah di situ. Ya, jadi sebenarnya itu sih bisa dilacak di Dukcapil ya kalau kita mau ya. Apakah betul misalnya sejak tanggal itu kemudian dia mengubah identitas ya atau mengenai apa ya? Ya namanya identitas kolom agama kolom agama terutama di KTP dan di KK itu. Nah, saya ada
ini bukti, ini ada tangkapan layar ya. Nanti soal ini mungkin perlu diuji ya. Ada tangkapan layar di tahun 2018 itu ketika dia mencalonkan diri menjadi anggota DPR tahun 2018 ya, di akhir itu dia mengaku di kolomnya ada tulisan Kristen taat. Maaf ya, ini saya tidak yakin betul, mungkin ini harus di tracking kan ke ini, saya tidak yakin betul, tapi ada tangkapan layar yang tersebar di WA grup itu semacam itu. Ini ada buktinya, saya juga sudah cropping gitu ya di situ. Nah, ada juga sumber yang menyatakan bahwa dia tidak beragama. Nah, benar apa enggak ini? Saya masih kita harus searching ya. Ini saya tidak bisa memastikan betul, tapi sudah ada informasi bahwa dia itu mengaku tidak beragama. Itu di bio Twitter ya? Di bio, ya sebelum diedit ya. Apa namanya Twitternya itu. Iya. Juga Rame. yang tadi saya katakan, kalau ini misalnya benar, maka ya semakin ruwet gitu loh kasusnya ini. Semakin mengkonfirmasi bahwa di situ ada mens rea namanya. Ada, kalau dalam bahasa hukum itu ada niat jahatnya untuk melakukan penodaan agama. Meskipun tadi juga kita lihat di televisi, di TV One kalau nggak salah itu yang bersangkutan juga sudah mengklarifikasi bahwa maksudku itu Allah, Allahmu dan Allahku itu sama. Maksudnya Allahku, ini kan membaca Allah atau Allah ya kan gitu kan. Jelas itu kalau kita lihat dari sisi bahasa itu jelas ada dua. Wong Allahmu dengan Allahku kok itu tentu ada perbedaan gitu loh. Apalagi dinegasikan dengan bahwa Allahmu lemah gitu ya, lalu belum dibela, sedangkan Allahku kuat, tidak perlu dibela, bahkan bisa memberikan perlindungan segala yang macam-macam itu. Jadi kalau kita konsekuen di sini saja itu sebenarnya ada unsurnya itu, niat jahatnya itu ada ya, mens rea-nya itu ada gitu. Iya, jadi kalau saya ngelihat semakin sini ini kasusnya jadi kabur dan berkembang. Jadi orang-orang yang setuju dengan ucapan si FH ini bahwa Tuhan tidak perlu dibela, justru membela FH. Kalau Tuhan nggak perlu dibela, tapi dia membela makhluknya FH. Nah, yang saya tanyakan ya, Prof, yang ingin saya tanyakan itu semakin kesini kasusnya itu semakin kabur dan berkembang terus ya. Dari kita sebagai awan kan kebingungan, Prof. Apa kira-kira yang harus tetap diingat masyarakat? Ya, saya kira kita kembali ke cuitan itu ya. Kita tidak usah terlalu mengembang kemana-mana. Kita kalau orang hukum ya sudah dilokalisir di situ aja. Kalau berdasarkan cuitan itu, dan apalagi kalau mau mengembangkan silahkan, tapi kan dilihat dari sejarah historinya bagaimana kan gitu. Dan dia juga bukan orang yang dalam tanda kutip bukan orang yang bodoh kan, seorang politikus yang dulu juga sangat terkenal di Demokrat ya kalau nggak salah ya, di Partai Demokrat ya, orang pinter lah mestinya gitu. Nah, saya kira yang tadi Mas katakan nggak benar ya, maksudnya itu tidak kabur ya, kasus itu jelas gitu loh, jelas perbuatannya baik yang terkait dengan unsur pidana pada pasal 156A KUHP maupun pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Ya, jadi menurut saya memang masyarakat Islam maupun Kristen gitu ya, yang bertuhan Allah, Allah, saya kira harus mengawal kasus ini hingga tuntas. Persoalan misalnya model penyelesaiannya itu mau semacam apa, apakah kita kemarin sudah membicarakan kan, ada dua model penyelesaian suatu tindak pidana. Melalui sarana penal, berarti sistem peradilan pidana masuk, dan atau melalui non penal, berarti apa? Restoratif justice. Nah, khususnya untuk kasus ITE kemarin sudah kita singgung juga bahwa ini ada keterkaitan dengan surat edaran Kapolri nomor 2 tahun 2021 kan itu. Nah, persoalannya sekarang itu kan ada pada para pihak. Yaitu siapa? Ya offender, berarti pelaku, victimnya masyarakat dan aparat penegak hukum. Ya, jadi menurut saya sebagai bangsa yang oriental itu bangsa timuran gitu ya. Mestinya kita memang punya sikap pemaaf gitulah ya. Pemaaf, musyawarah, dan bagaimana kita menyelesaikan perkara ini dengan baik.
mungkin ya tadi yang saya katakan untuk restoratif justice itu bisa dilakukan karena apa? Sebenarnya kita dalam hukum pidana sudah bolak-balik kita sebutkan dan diyakini bahwa ada prinsip ultimum remedium, pidana itu sebagai ultimum remedium, obat terakhir atau upaya terakhir ketika apa? Upaya lain tidak dapat dicapai. Ya termasuk kemarin yang mengenai soal Habib Bahar bin Smith gitu loh. Betul, Nah, betul. jadi melalui forum ini atau nanti forum-forum yang lain lah ya kita akan terus menggelurakan bahwa kita atau saya mengajak kepada masyarakat dan aparat penegak hukum jangan kemaruk istilahnya ya, jangan kemaruk hukum. Kemaruk Apa itu? dalam bahasa hukumnya disebut kemaruk hukum itu artinya serakah ya. Legal addictive. Oh iya. Ada addiction di situ. Jadi kemaruk itu kan koyo ketagihan itu loh, Mas. Iya. Jangan ketagihan atau kecanduan hukum. Dikit-dikit lapor, dikit-dikit pidana, dikit-dikit penjarakan dia. Nah, jadi ini saya kira memang kita harus mencoba untuk mengubah budaya kita, terutama budaya hukum ya, kita sebut namanya mindset. Baik mindset aparat penegak hukum maupun mindset masyarakat. Nah, kembali ke soal lapor balik atas pelapor tadi, perlu dicatat bahwa pelapor itu punya hak kekebalan hukum sepanjang punya itikat baik. Namun juga harus dicatat, jangan kemudian menjadikan karakter seseorang menjadi legal addictive. Legal addictive. Gitu, Oke, istilah baru nih Prof nih. Saya catat nih. Iya. Oke, legal addictive ya. Oke. Tapi untuk yang kasus penodaan agama apakah bisa dengan restoratif justice, Prof? Kalau kita lihat dengan merekomendasikan. Iya, kita sebenarnya kan bisa mengacu di tingkat internasional ya. Jadi yang kemarin kita sebut dengan namanya Basic Principles of, ini resolusi PBB ya, tahun 2000 itu, Basic Principles of the Use Restorative Justice in Criminal Matters. Di situ yang tidak ada pembatasan tindak pidana apa, nggak ada, in criminal matters. Jadi dalam hal tindak pidana itu bisa dilakukan. Nah cuma di Indonesia itu kan ada pembatasan-pembatasan sebenarnya. Misalnya nih, contoh misalnya ya, untuk jaksa itu ada peraturan Kejaksaan Republik Indonesia ya, Perjak itu nomor 15 tahun 2020 kalau tidak salah ya. Nah itu ada pembatasan, Mas. Jadi jaksa itu bisa menutup perkara untuk menutup perkara berdasarkan restoratif justice namanya. Tapi ada perkara-perkara misalnya ancaman pidananya tidak lebih dari 5 tahun, tidak terkait dengan sara, tidak terkait dengan kesusilaan, tidak terkait dengan tindak pidana yang ada ancaman minimal. Nah, kayak korupsi itu kan ada kan minimal 2 tahun, minimal 4 tahun. Kalau itu enggak bisa. Atau terhadap residivis. Nah, ini jadi kan ada pembatasan akhirnya. Betul. Nah, untuk penodaan agama ini kan ancamannya bisa lebih dari 5 tahun gitu loh. Nah, atau sampai 5 tahun sampai lebih ya, 156A itu. Jadi itu makanya kan bisa ditahan kan untuk kasus penodaan agama itu bisa ditahan itu. Nah, jadi dalam hal ini memang saya kira harus harus berhati-hati ya supaya untuk menangani masalah ini tidak sembarangan ya. Artinya sebenarnya dikatakan masalah sepele ya sepele, masalah berat ya berat. Karena konsekuensi dari pencemaran atau penodaan atau penistaan agama itu kan meluas. Bukan hanya satu orang, tetapi lebih dari berapa? Ya umat Islam itu kan banyak. 1,8 juta, 1,8 miliar orang. Itu ya, saya lihat ini ya, coba sebentar daripada nanti keliru ini ya. Di 156A. Jadi dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun barang siapa yang dengan sengaja, jadi 5 tahun. Kalau yang tadi kan di bawah 5 tahun itu bisa di RG gitu lah. Ya mungkin masih ada, tapi menurut saya begini, kalau itu kan persoalan bukan masuk di undang-undang ya, itu kan cuma peraturan jaksa, ada peraturan atau surat edaran Kapolri, itu tidak
termasuk hukum yang bisa dikatakan berakibat luas terhadap rakyat secara keseluruhan maksud saya. Ya memang iya, tapi kan sebenarnya itu wewenang dari DPR dan Presiden untuk membuat undang-undang mengatur tentang mana yang harus bisa di restoratif justice. Kan itu. Nah ini kalau mau konsekuen ya dibikin undang-undang yang mengatur tentang RG tersendiri. Kalau terutama Belanda atau yang dekat ya kayak Australia itu kan sudah punya namanya NGC, Neighborhood Justice System. Itu juga berusaha untuk menyelesaikan perkara-perkara itu tidak selalu melalui SPP atau formal melalui sistem peradilan pidana atau enggak, lewat lembaga tersendiri, bangunannya aja sendiri, institusinya sendiri, juri-jurinya juga dilatih hakimnya untuk menyelesaikan dulu. Rakyatnya dididik, Mas. Jadi ada per kelompok, ada training centernya. Nanti rakyat dididik untuk ini menangani atau menyelesaikan perkara gimana caranya. Nah, akhirnya kan ya mau perdata atau pidana bisa diselesaikan ya dengan restoratif justice. Gitu sebenarnya. Menarik ya. Oke, Prof. Seperti biasa sudah 4 pertanyaan ya. 4 pertanyaan artinya waktu sudah habis nih, Prof. nih. Jadi terima kasih untuk paparannya yang luar biasa. Jadi ada beberapa catatan nih yang saya catat ya, diantaranya bahwa FH ini nggak bisa lapor balik ya, Prof. ya. Artinya pelapor itu punya istilahnya kekebalan hukum ya. Oke. Kemudian yang kedua, hak kekebalan hukum ya. Hak kekebalan hukum. Kemudian yang kedua terkait dengan bahwa pernyataan atau cuitannya itu soal dirinya itu tidak bisa diterima ya, Prof. Karena tidak memang bisa menghapuskan unsur pidana. Betul banget. Tidak bisa menghapuskan unsur pidana. Dan juga yang ketiga ya, yang juga heboh nih, Prof, soal ngaku mualaf, ini juga perlu pembuktian kalau memang betul ya. Dan tadi Prof Suteki memaparkan beberapa data dan ini memang harus diverifikasi. Tapi kita bertanya ya, apakah ini juga bisa pernyataan Eva ini benar ya dengan data yang ada? Karena memang yang tadi dipaparkan itu memang udah tersebar luas gitu, semua orang juga udah mengakses ini. Dan yang keempat ya, bahwa kasus FH ini sebetulnya nggak kabur, Prof ya. Bukan. jelas ya. Jadi Puan dan Tuan semua jangan sampai terkecoh. Kasusnya itu jelas bahwa ada 2 tindak pidana ya. Yang pertama ITE, yang kedua penistaan agama. Ya. ITE itu bisa dengan jalur restoratif justice. Tapi untuk penodaan agama sebetulnya bisa ya. Cuman ada karena hukumannya lebih dari 5 tahun ya. Nggak lebih, maksimal 5 tahun. Maksimal 5 tahun. 5 ya. Itu masuk betul, di situ. Ya. Oke, baik ya. Itu Puan dan Tuan, video kali ini sudah membahas isu viral secara radikal, ramah, terdidik dan berakal. Dan tadi kita melihat bukti berakalnya itu apa? Profesor tuh ngomong nggak boleh nggak pakai data ya. Tadi buka dulu nih. Iya, harus buka dulu ini. Iya. Jadi insyaallah ada argumennya jelas dan mudah-mudahan kita ketemu dengan isu viral lainnya, dan jangan lupa nih untuk tetap like, comment, share dan juga subscribe channel Prof Suteki ini. Karena saya tuh membayangkan, Prof, saya tuh mengamati kayaknya nggak ada nih profesor yang aktif di YouTube nih kayak Prof Suteki. Saya berarti satu-satunya nih. Bisa dibilang satu-satunya. Sebelum besok ada yang aktif nih, Prof. Oh iya. Sampai sekarang saya kayaknya masih satu-satunya nih. Tapi kalau Puan dan Tuan punya, ternyata ada nih profesor yang juga aktif, komen di kolom komentar ya, biar nanti kita silaturahmi bisa jadi duet bareng, Prof ya. Iya, siap. Oke, matur suwun, terima kasih Prof Suteki dan juga Puan dan Tuan yang sudah menonton. Terima kasih. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam radikal, Prof. Ramah, terdidik, dan berakal. Oke, mantap ya. Alhamdulillah.